Berlanjut dari chapter sebelumnya, mendengar perekrutan yang ditujukan kepadanya oleh Luli, Tuan Ho menyetujuinya dengan syarat ia harus diizinkan secara pribadi untuk mengembangkan dan mengamati lebih jauh mikroekologi bumi mini ini. Luli pun senang mendengar itu dan tidak masalah akan syaratnya. Luli langsung mengajak Tuan Ho ke laboratorium baru klub yang dibantu oleh Nyonya Du. Saat melihat bagian dalam lab, Tuan Ho sebenarnya kagum, namun dia malu untuk mengatakannya. Seketika, Luli menghilangkan rasa malu Tuan Ho untuk mengagumi lab tersebut dengan mempercepat waktu 1000 kali. Terlihat, tanaman di lab tersebut tumbuh dengan sangat cepat, yang membuat Tuan Ho terang-terangan mengagumi lab tersebut. Melihat itu, Luli dan yang lainnya nampak syok dengan tingkah laku Tuan Ho. Luli kemudian berkata bahwa orang yang dibutuhkannya dalam membangun bumi dalam ukuran kecil atau proyek Genesis ini adalah ahli ekologi seperti Tuan Ho. Tuan Ho pun menyanggupi permintaan dari Luli. Scene berpindah ke sebuah ruangan yang mana di sana Tuan Ho secara resmi menandatangani kontrak kerjanya dan merasakan bahwa lelahnya selama ini telah hilang, yang mana itu karena waktu yang diberikan oleh Luli. Mereka kemudian berlanjut membahas tentang proyek bumi kecil ini atau Genesis. Luli ingin bahwa organisme yang tinggal di sana nantinya harus minimal seperti manusia untuk bisa berkontrak dengannya. Mendengar itu, Tuan Ho sangat kaget karena menciptakan bumi dan segala isinya sama saja dengan dewa. Tuan Ho kemudian memikirkannya dengan pelan-pelan sambil berkata untuk mendapatkan tempat yang lebih besar bila ingin menyalin sebuah planet. Luli langsung menyuruh Nyonya Du untuk mencarikan tempat baru melalui perwakilan luar negeri Eternal Club atau Tetua Rong. Yang mana Nyonya Du mengatakan bahwa Tetua Rong telah bersiap untuk bertemu dengan Raja Negeri T, yaitu Markus ke-10. BTW, nama negaranya emang T aja ya, mungkin pakai inisial guys. Thailand mungkin. Terlihat sebuah istana di negeri T. Muncul mobil yang berhenti di depannya, yang ternyata itu adalah Tetua Rong. Ia disambut oleh Raja Negeri T, yang ternyata teman Tetua Rong. Mereka pun berbincang dan mengakrabkan diri, hingga Tetua Rong mulai bertanya pendapat Raja tentang kondisi tubuh Tetua Rong sekarang. Mendengar pertanyaannya yang aneh dan melihat kondisi Tetua Rong yang sehat sekali padahal umurnya sangat tua, membuat Raja penasaran dan meminta Tetua Rong menjelaskan niat utamanya. Langsung saja, Tetua Rong menjelaskan dengan memperlihatkan sebuah video. Video tersebut ternyata adalah rekaman rumah Tetua Rong yang memperlihatkan Luli menjual waktu ke Tetua Rong yang sekarat. Menyadari Raja tertarik, Tetua Rong langsung memancing dengan bertanya, apakah Raja ingin tahu lebih banyak? Kemudian Tetua Rong menjelaskan kepada Raja atau Markus ke-10 tentang Eternal Club dan Luli. Namun sepertinya ia masih belum percaya dan ingin bertemu langsung. Scene beralih ke markas Eternal Club. Nampak Nyonya Du menyampaikan ke Luli bahwa ia mendapat panggilan dari Tetua Rong. Luli pun menerima panggilan tersebut dan memahami kondisi Tetua Rong di negeri T dan menyanggupi untuk bertemu dengan Markus ke-10. Luli pun sangat senang dan menyampaikannya ke Nyonya Du bahwa perluasan klub mereka akan segera dimulai di negeri T dan meminta saran ke depannya untuk negeri T. Nyonya Du pun menjelaskan rencananya untuk membuat sebuah markas di bawah kota negeri T, yang mana itu dapat sebagai penyamaran terbaik. Mendengar rencana itu, Luli sangat tertarik dan berpikir bahwa itu layak untuk dilakukan. Scene kemudian berganti ke sebuah restoran yang sangat ramai.
terlihat tetua Rong yang mengantar Raja Markus ke-10 untuk menemui Luli di sana. Terlihat Luli sedang makan sate dengan pakaian lusuh. Mungkin Luli mau terlihat low profile, guys. Mereka pun mulai berbincang dan tiba-tiba datang penjaga restoran yang kesal karena mereka memesan makanan sedikit dan bahkan belum memesan alkohol yang merupakan produk utama restoran. Luli pun langsung menggunakan kekuatannya yang membuat para penjaga raja bersiaga dan raja juga terkejut. Luli langsung menyampaikan keinginannya ke raja untuk menggunakan bawah kotanya. Namun, raja terlihat seperti tidak akan mengizinkannya. Luli kemudian menjelaskan bahwa ia akan membayarnya bukan dengan uang, namun dengan keabadian. Di hadapan tawaran untuk menjadi abadi, ternyata raja masih menolak dengan mempertimbangkan masyarakatnya. Ini baru pemimpin namanya, selalu mementingkan masyarakat. Kalau di negeri Wakanda gimana nih pemimpinnya? BTW pakaian raja merah kan ya? Nyonya Du pun muncul dengan membawa master plan dari rencana mereka untuk kota bawah tanah negeri T. Mempertimbangkan potensi peningkatan pendapatan negara yang akan diterima, raja meminta untuk bernegosiasi, yang kemudian Luli menunjuk Nyonya Du untuk melakukannya dengan raja. Luli juga memberikan sebuah kontrak ke tetua Rong atas kinerjanya menjadi penyambung antara raja negeri T dan Luli. Tanpa pikir panjang, tetua Rong menandatanganinya, dan segera ia menjadi lebih muda yang membuat raja amat terkejut karena perubahan itu terjadi tepat di depan matanya. Tetua Rong sangat senang atas hadiah Luli dan mengajak semuanya untuk minum-minum, yang hal itu disambut baik oleh raja dan juga Luli. Beberapa saat kemudian, negosiasi dan minum-minum itu pun selesai, yang mana mereka telah mencapai sebuah kesepakatan. Saat akan kembali, terjadi keributan di sebelah mereka. Dua orang pelanggan yang sangar nampak membuat masalah dengan seorang pelayan tua yang dibantu oleh rekan kerjanya yang lebih muda. Untuk menghindari masalah, gadis pelayan tersebut akan mengikuti keinginan dua pelanggan tersebut. Namun, di saat bersamaan ia juga menghakimi mereka karena tidak sopan dan tidak menghormati orang tua. Kedua pelanggan itu pun marah dan akan menghajar gadis tersebut. Melihat itu, Luli membantu pelayan tersebut dengan menggunakan kekuatannya. Dengan mudah, pelayan tersebut bisa mengalahkan kedua pelanggan pembuat onar itu. Ia sendiri bahkan kaget dengan kekuatannya karena bisa mengalahkan mereka. Scene beralih ke markas besar Eternal Club. Nampak Luli tengah membaca informasi dari gadis pelayan yang ditolongnya kemarin. Nampaknya Luli tertarik untuk menjadikan gadis tersebut sebagai karyawannya, guys. Lalu Luli menyuruh Pesal untuk memberikan hadiah. Dengan tampang bodohnya, Pesal ingin memberikan skop taktis karena dianggap sangat berguna. Macam agak lain nih Pesal. Mendengar itu, Luli menyuruh Pesal untuk mendapatkan saran dari orang yang lebih baik. Setelah Pesal pergi, Luli kemudian bertanya ke Robert tentang Zhao Dawa dan dua lainnya. Robert menjelaskan bahwa pekerjaan mereka lancar dalam mengumpulkan waktu dan akan segera sampai di markas. Mendengar itu, Luli tentu senang. Tibalah ketiga orang tersebut di markas klub dan langsung bertemu dengan Luli. Mereka berkata telah menyelesaikan misi dari Luli. Untuk membuktikannya, Luli langsung melihat waktu mereka, dan benar saja waktu yang mereka kumpulkan cukup banyak. Tak lupa, ia juga mengucapkan terima kasih ke mereka atas kinerjanya. Kemudian, Luli menyerap seluruh waktu yang telah dikumpulkan mereka bertiga. Setelah waktu miliknya mencapai 5.000 tahun, tiba-tiba saja kesadarannya tersedot ke arloji miliknya. Ia berada di sebuah tempat yang seperti dimensi waktu.
Ia juga melihat sebuah jam batu besar yang membuatnya kaget dan bingung pada awalnya. Namun setelah memikirkannya lebih dalam, ia mengerti bahwa ini adalah perjalanan waktu ke masa lalu. Wih, mantap lah. Kalau kalian punya yang kayak gitu, mau buat apa guys? Coba tulis di kolom komentar ya. Beberapa saat kemudian, kesadaran Luli telah kembali dan ia terbangun. Luli kemudian memberikan imbalan kepada mereka sesuai dengan perjanjian yang mereka buat di awal. Ia juga mengingatkan bahwa mereka harus merahasiakan kejadian tadi atau mati bersama rahasia tersebut. Setelah mereka bertiga keluar ruangan, Luli mengingat kembali kejadian barusan saat kesadarannya di dimensi waktu. Ketika ia menyentuh jam batu besar itu, seketika ia dibawa ke tempat yang lain, yang merupakan aliran dari waktu. Saat ia mencoba bermain dengan aliran tersebut, ia malah tersedot dengan kuat. Untungnya, ia masih bisa lepas dan hanya kehilangan 20 tahunnya. Luli kemudian merenungkan kecerobohannya tadi, namun itu juga membuatnya bersemangat, karena ia akan bisa bertemu beberapa orang hebat dalam sejarah. Beberapa hari kemudian, masih di markas klub, nampak Luli dan Robert tengah mengawasi pergerakan dari tim Falcon, pasukan khusus klub yang tengah menjalankan misi di Jepang. Mereka khawatir karena telah kehilangan kontak dengan tim Falcon, yang mana Robert berasumsi bahwa mereka pasti telah tertangkap dan musuh yang mereka hadapi saat ini pasti dari dunia bawah juga. Mengetahui salah satu pasukannya yang terancam, Luli tidak ingin menyerah dan ingin balas dendam. Langsung saja, Luli menugaskan pasukan terbaiknya, yaitu Psalm dan Zezir, untuk menjemput pasukan yang ditahan dan membalas dendam kepada mereka. Scene beralih ke salah satu anggota tim Falcon yang dikurung dalam sebuah ruangan, yang kemudian muncul Dr. Nobu Ishida bersama 2 orang pengawal, mengecek kondisi orang tersebut karena sebentar lagi mereka akan melakukan eksperimen terhadap tubuh anggota tim Falcon itu. Saat Dr. Nobu melakukan pengecekan, ia dengan sengaja memasukkan kunci borgol ke mulut anggota Falcon itu, yang kemudian Dr. Nobu dan 2 pengawal itu keluar karena pengecekan telah selesai. Mengetahui tindakan dokter itu membuat anggota tim Falcon bingung dengan rencana yang dimiliki Dr. Nobu. Beberapa saat kemudian, mereka kembali dengan petugas lain dan bersiap untuk memindahkan anggota tim Falcon ke ranjang untuk dibawa ke ruang eksperimen. Namun seketika, anggota tim Falcon itu memberontak dan melawan para petugas. Ia berhasil menumbangkan semuanya, kecuali Dr. Nobu. Dr. Nobu kemudian menjelaskan bahwa ia sebenarnya juga diculik dan dipekerjakan di sini. Ia ingin meminta bantuan anggota tersebut untuk membawanya kabur. Di sisi lain, pasukan Psalm dan Zezir telah tiba di area markas musuh dan mengamankannya dengan membantai beberapa pasukan penjaga. Berpindah ke sisi yang lain, Luli dan Robert juga telah mendarat di Jepang. Luli meminta Robert untuk menyampaikan pesan ke pasukannya bahwa sang peretas telah tiba. Kembali ke sisi anggota Falcon nomor 2, ia telah berusaha untuk kabur dan melewati penjaga. Namun pada akhirnya dia dan Dr. Nobu tertangkap. Dr. Tsuchiya yang merupakan pemimpin di sana menekan Dr. Nobu agar tetap patuh dengannya. Jika tidak, maka ia yang akan dijadikan kelinci percobaannya. Mendengar itu, bukannya takut, Dr. Nobu malah mendatangi anggota Falcon nomor 2 itu untuk kabur lagi. Namun, jawaban yang diterimanya mengejutkan karena anggota itu bilang bahwa kejutan akan segera datang ke sini. Kembali ke sisi Luli dan Robert, mereka telah mendirikan camp. Robert dengan seluruh kemampuannya akhirnya mampu melacak keberadaan dari anggota tim nomor 2
yang sedang berbicara dengan Dr. Nobu. Robert kemudian menjelaskan bahwa Dr. Nobuishida adalah ahli neurologi, khususnya evolusi tubuh manusia, kepada Luli. Mendengar itu, nampaknya Luli tertarik dengan bakat Dr. Nobu. Luli kemudian mengumpulkan pasukannya dan memberikan perintah untuk menyelamatkan anggota tim nomor 2 dan Dr. Nobu dengan hidup-hidup. Langsung saja, Luli menggunakan kekuatannya pada mereka dan melepas mereka untuk bersenang-senang. Dalam hitungan detik saja, markas musuh menjadi kacau balau dengan banyak mayat penjaga yang bertebaran. Hal itu pun sudah terdengar ke telinga Dr. Tsuchiya, yang membuatnya syok karena pasukan khususnya dibantai dalam hitungan detik. Ia pun memerintahkan pasukannya yang tersisa untuk mundur bersamanya, dan jika memungkinkan, agar bisa membunuh pengkhianat Dr. Nobu. Beralih ke sisi anggota nomor 2 dan Dr. Nobu, mereka tengah melarikan diri karena kekacauan tersebut, hingga mereka tertahan di sebuah pintu besi yang tidak bisa dibuka. Tiba-tiba, melesat sebuah tembakan ke arah Dr. Nobu, yang ternyata itu adalah peluru neurotoksin yang ditembakkan oleh Dr. Tsuchiya. Dr. Tsuchiya tertawa dengan lepas karena senang bahwa pengkhianat Dr. Nobu akan mati dengan penemuannya sendiri. BTW, neurotoksin itu semacam racun gitu ya guys. Saat Dr. Tsuchiya menyuruh anak buahnya membunuh anggota nomor 2 dan Dr. Nobu, tiba-tiba saja mereka semua tersungkur ke tanah bersimbah darah, yang dilanjutkan dengan belati yang tertancap dari punggung Tsuchiya menembus dada. Itu ternyata adalah pesaum guys. Mereka pun berhasil diamankan. Dr. Nobu dibawa ke hadapan Luli. Setelah melihat pimpinannya, ia kaget karena Luli masih sangat muda. Ia sangat ingin belajar banyak dari Luli, namun itu tidak memungkinkan karena ia akan mati oleh racunnya sendiri. Luli kemudian mendekati Dr. Nobu dan berkata, "Aku bisa mengubah persepsi Anda tentang waktu," kata Luli. Seketika, Luli mengeluarkan kontrak perjanjian karyawan dan menampilkan sisa waktu Dr. Nobu. Melihat itu, Dr. Nobu tentu saja sangat kaget, namun tidak punya pilihan. Ia pun langsung setuju akan tawaran Luli untuk bergabung ke Eternal Club. Setelah menyetujui kontrak, kemudian kondisi tubuh Dr. Nobu tiba-tiba kembali sehat seperti semula, yang tentu itu membuatnya senang. Zezir kemudian memberitahu bahwa mereka telah siap bergerak untuk membersihkan TKP. Tapi, Luli berkata bahwa itu tidak perlu, karena itu akan menjadi pengingat bagi organisasi lain. Jika macam-macam dengan Luli, maka pembantaian adalah ganjarannya. Luli juga menyuruh Robert untuk membersihkan data-data Dr. Tsuchiya, dan mereka pun kembali ke markas dengan kesuksesan. Di markas besar Eternal Club, tepatnya ruangan Luli, mereka mengadakan evaluasi untuk seluruh pasukan khusus klub. Video penyelesaian misi di Jepang pun diputarkan agar Nyonya Du dapat melihatnya. Setelah melihat dengan serius, Nyonya Du kaget karena realisasi di lapangan lebih tinggi dari ekspektasinya, mengingat pasukan musuh tidak dapat melawan balik. Dan mulailah Nyonya Du memberikan evaluasi lainnya kepada pasukan Luli. Setelah Luli menyelesaikan evaluasi pasukannya, ia kedatangan 3 dealer waktunya yang membeli waktu orang-orang. Luli cukup terkesan karena kali ini mereka mampu menyelesaikan misi dengan cukup cepat. Langsung saja, Luli menggunakan kekuatannya untuk melihat berapa banyak waktu yang mereka kumpulkan. Melihat jumlah waktu yang sangat banyak itu membuat Luli sangat senang, karena itu akan menjadi modalnya dalam memainkan aliran waktu.